Ngerasa nggak sih sekarang itu duit serba ngepas, harga barang naik terus, tapi gaji segitu-segitu aja? Mau nabung, kelamaan. Mau bisnis, bingung mulai dari mana. Ujung-ujungnya duit habis gitu aja tanpa hasil. Tenang bro, lo nggak sendiri. Banyak orang punya keinginan yang sama. Pengen usaha yang nggak ribet, tapi untungnya cepet. Solusinya adalah investasi jangka pendek yang menguntungkan dengan modal kecil dan untung cepet. Gak perlu modal gede, tapi bisa cuan dalam waktu singkat. Makanya lu wajib dengerin konten ini sampai habis. Sebelum lanjut nonton, pastikan lu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lu hadapi saat ini. Let's get started. 8 investasi jangka pendek yang udah terbukti bikin cuan. Yang pertama, franchise makanan atau minuman. Franchise makanan atau minuman itu investasi jangka pendek yang bisa kasih cuan gede tanpa ribet bangun bisnis dari nol. Kayak gimana sih franchise makanan atau minuman itu? Jadi gini, lo tinggal bayar buat dapet hak jualan brand yang udah terkenal. Terus bisnis langsung bisa jalan. Gak usah pusing mikirin resep, branding, atau marketing. Karena semuanya udah disiapin sama pihak yang disebut franchiser. Yang penting, lo pilih franchise bisnis yang lagi booming dan banyak peminatnya, kayak ayam geprek, kopi kekinian, tahu, boba, atau dimsum. Biasanya modalnya nggak gede, mulai dari 5 jutaan udah bisa gas, tergantung brand yang lo pilih. Biar nggak boncos, lo harus cari franchise yang udah terbukti laris dan punya sistem yang jelas. Jangan asal pilih cuman karena murah, tapi cek dulu reputasi brandnya, testimoni dari mitra lain, sama balik modalnya berapa lama. Biasanya franchise makanan atau minuman bisa balik modal dalam 3-6 bulan kalau jualannya rame atau udah punya nama gede. Jadi orang-orang nggak perlu mikir 2 kali buat beli. Buat mulai bisnis ini juga nggak ribet. Tinggal daftar ke franchiser, pilih paket yang sesuai budget, terus lo bakal dapet bahan baku, alat, sampai training karyawan. Lokasi juga penting banget. Jangan sembarangan milih tempat. Cari yang strategis kayak deket kampus, perkantoran, atau tempat nongkrong anak muda biar jualannya cepet laku. Kalau bisa nih ya, cari tempat yang nggak ada saingan langsung biar pelanggan nggak terbagi. Biar makin laris, lu juga harus melek digital. Sekarang jualan offline doang nggak cukup, harus go online juga. Manfaatin GoFood, GrabFood, atau Shopee Food buat ningkatin penjualan. Jangan lupa juga promosi di media sosial kayak Instagram atau TikTok. Bahkan lo juga bisa pakai strategi diskon atau paket bundling biar makin banyak yang order. Intinya, franchise makanan atau minuman ini bisa jadi investasi jangka pendek yang menguntungkan. Asal lo pintar pilih brand, cari lokasi strategis, dan jago promosi, duit bakal ngalir terus. Gimana bro, tertarik dengan investasi ini? Yang kedua, deposito jangka pendek. Buat yang gak mau ribet memulai bisnis, lo bisa coba investasi jangka pendek ini, yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka itu investasi simple buat lo yang pengen duit kerja sendiri tanpa pusing mikirin jualan atau pantau harga pasar. Lo cukup naruh duit di bank dalam jangka waktu tertentu, misalnya nih 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, terus tinggal duduk manis aja ngeliat duit lo tumbuh. Bunga deposito biasanya lebih gede dibanding tabungan biasa, bisa 3-5% per tahun tergantung banknya. Makin lama lo simpen, makin gede untungnya. Yang penting selama uang lo masih dikunci di deposito, lo nggak bisa ambil sebelum jatuh tempo. Kalau dipaksa ambil, ya bisa kena denda. Buat lo yang takut rugi, deposito ini aman banget karena dijamin LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan sampai 2 miliar rupiah. Jadi kalau ada apa-apa sama banknya nih, duit lo tetap aman. Makanya ini investasi anti boncos. Cocok banget buat yang baru mulai investasi atau yang nggak mau ribet. Contohnya nih, kalau lo naruh 10 juta rupiah di deposito dengan bunga 3% setahun, lo bakal dapat untung sekitar 300 ribu per tahun tanpa ngapa-ngapain. Gampang banget kan? Cara mulai deposito juga simpel banget. Tinggal buka rekening di bank, pilih jangka waktu yang sesuai, setor dana minimal, biasanya mulai dari 1 juta, terus tunggu duit lo berkembang. Sekarang banyak nih bank yang bisa buka deposito online, jadi lo nggak perlu repot-repot datang ke kantor cabang. Lo juga bisa pilih bank digital yang kasih bunga lebih gede biar cuannya makin maksimal. Biar makin untung, lo bisa pakai strategi rolling deposito. Kayak gimana tuh? Jadi gini,
Lo pecah dana yang lo punya jadi beberapa deposito dengan jangka waktu berbeda. Misalnya ada yang 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Jadi setiap beberapa bulan sekali nih, kan ada yang cair tuh. Terus bisa lo putar lagi buat deposito baru, atau ambil kalau butuh. Dengan cara ini, duit lo tetap muter, tapi nggak semuanya terkunci dalam waktu yang lama. Gimana bro, udah siap nabung sambil cuan? Yang ketiga, tabungan berjangka. Tabungan berjangka itu cocok banget buat lo yang pengen nabung tapi sering gagal karena kepincut promo Shopee atau ngidam jajan tiap hari. Ini kayak nabung paksa gitu loh, dimana lo harus setor duit tiap bulan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan, 1 tahun, atau 3 tahun. Bedanya sama tabungan biasa apa? Well, di sini lo nggak bisa tarik uang seenaknya sebelum jatuh tempo. Jadi lo mau nggak mau harus disiplin nabung, dan ujung-ujungnya duit lo jadi gede tanpa sadar. Menariknya lagi, bunga tabungan berjangka lebih tinggi dibanding tabungan biasa, walaupun masih kalah ya sama deposito. Biasanya sekitar 1-2% per tahun, tergantung banknya. Tapi enaknya, lo nggak perlu keluarin duit gede di awal kayak deposito, cukup setor rutin tiap bulan. Contohnya nih, lo buka tabungan berjangka dengan setoran 500.000 per bulan selama 2 tahun. Nah, pas jatuh tempo, lo bakal dapet sekitar 12 juta rupiah plus bunga. Lumayan banget kan buat dana darurat atau liburan impian. Buat mulai tabungan berjangka, lo tinggal datang ke bank atau buka lewat aplikasi mobile banking. Terus tentuin nominal setorannya, pilih jangka waktu, terus aktifin deh auto debit dari rekening utama lo. Jadi tiap bulan duit lo bakal otomatis kepotong buat ditabung. Jadi nggak ada alasan lagi buat bolos nabung. Ini cocok banget buat lo yang suka lupa atau males transfer manual tiap bulan. Biar makin untung, lo bisa pilih bank yang kasih bunga paling tinggi atau yang punya program bonus di akhir periode. Beberapa bank juga kasih hadiah tambahan buat nasabah yang nabung sampai akhir periode tanpa pernah telat setor. Jadi nggak cuma nabung doang, lo bisa dapet ekstra cuan kalau disiplin. Gimana bro, udah siap nabung tanpa drama? Yang keempat, trading saham. Trading saham itu cara cuan yang bisa cepet banget kalau lo ngerti strateginya, tapi bisa juga bikin boncos kalau asal beli saham. Intinya, lo beli saham pas harganya masih rendah, terus lo jual pas harganya naik. Selisih harga itu yang jadi keuntungan lo. Bedanya sama investasi saham biasa gimana? Well, trading itu lebih aktif ya. Lo harus pantau harga tiap hari dan ambil keputusan cepat. Makanya trading cocok buat yang punya nyali gede dan siap belajar analisis pasar biar nggak asal tebak. Buat mulai trading saham, lo cukup daftar di aplikasi sekuritas kayak Ajaib, Bibit, Stockbit, atau sekuritas bank-bank gede kayak BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan sebagainya. Terus setor modal awal. Sekarang modal 100.000 aja udah bisa trading saham, jadi nggak perlu nunggu kaya dulu buat mulai. Tapi ingat, jangan asal beli saham karena ikut-ikutan doang. Lo harus paham konsep analisis teknikal dan fundamental biar nggak nyangkut di harga tinggi. Misalnya gini, lo beli saham perusahaan teknologi pas lagi turun, terus dalam seminggu naik 5%, lo bisa jual dan ambil untung. Biar makin cuan, lo harus paham strategi kayak scalping atau swing trading. Scalping itu kayak beli saham dalam hitungan menit atau jam, terus jual buat dapetin keuntungan kecil tapi sering. Kalau swing trading itu, lo tahan saham beberapa hari sampai mingguan buat ambil profit lebih tinggi. Kuncinya, lo harus tahu kapan harus beli dan kapan harus jual biar nggak rugi. Jangan FOMO atau takut ketinggalan buat beli saham yang udah naik tinggi, karena bisa aja habis itu malah turun dan lo jadi boncos alias rugi. Resiko trading saham itu lebih tinggi dibanding investasi biasa, makanya lo harus siap mental dan jangan pakai uang buat kebutuhan dapur. Kalau masih pemula nih, mending latihan dulu pakai akun demo atau mulai dari nominal kecil. Jangan gampang panik kalau harga turun, karena market itu kan naik turun terus. Yang penting lo punya strategi dan gak sembarangan ambil keputusan. Trading saham itu butuh ilmu, bukan cuman keberuntungan. Kalau lo rajin belajar dan praktik, cuan bakal datang. Gimana bro, udah siap jadi trader sukses? Yang kelima, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu cocok banget buat lo yang pengen investasi modal kecil, tapi tetap aman dan bisa dicairin kapan aja tanpa ribet.
Ini tuh kayak nabung gitu loh, tapi versi yang upgrade, di mana duit lo dikelola sama manajer investasi buat ditaruh di instrumen pasar uang kayak deposito, obligasi jangka pendek, atau surat utang negara. Hasilnya ya lebih tinggi dari bunga tabungan biasa, tapi resikonya tetap rendah. Jadi ini cocok banget buat lo yang baru nyemplung ke dunia investasi tapi masih takut rugi gede. Keuntungan reksadana pasar uang itu, lo nggak perlu mikirin ribetnya analisis saham atau ngikutin pergerakan market tiap hari. Lo cukup setor duit, terus tinggal pantau perkembangannya di aplikasi investasi. Misalnya nih, lo invest 1 juta rupiah di reksadana pasar uang. Terus dalam setahun bisa naik jadi 1.050.000 rupiah atau lebih, tergantung performa reksadananya. Memang ini nggak segede cuan saham ya, tapi lebih stabil dan jauh lebih aman buat jangka pendek. Cara mulai investasi reksadana pasar uang ini gampang banget. Lo tinggal daftar di platform investasi yang terpercaya, pilih reksadana pasar uang yang performanya oke, terus tentuin nominal investasi lo. Lo bisa mulai dari 10.000 aja, jadi nggak ada alasan buat bilang nggak punya modal ya. Setelah itu biarin duit lo berkembang, lo bisa fokus ke kerjaan lain, jadi nggak perlu pusing mantengin grafik tiap hari. Biar makin maksimal, lo bisa investasi rutin tiap bulan, misalnya 500.000 atau 1 juta rupiah. Nah, karena jenis investasi ini fleksibel, lo bisa cairin duit kapan aja kalau butuh. Makanya banyak orang pakai reksadana pasar uang buat tempat naruh dana darurat, karena lebih menguntungkan daripada sekedar naruh di tabungan biasa yang bunganya kecil banget. So, gimana nih? Udah siap upgrade tabungan lo ke investasi reksadana ini, bro? Yang keenam, P2P lending. P2P lending ini cara investasi di mana lo jadiin duit lo modal buat orang lain atau pengusaha yang butuh pinjaman. Terus lo dapat untung dari bunganya. Jadi kita itu kayak bank kecil gitu loh yang nyediain pinjaman, tapi nggak perlu punya duit miliaran. Modal bisa kecil banget, misalnya mulai dari ratusan ribu aja udah bisa investasi. Kita tinggal pilih mau danain siapa, bisa UMKM, pengusaha kecil, atau individu yang butuh modal usaha. Kalau mereka bayar cicilan, kita dapat bunga sebagai keuntungan. Buat mulai investasi di P2P lending ini gampang banget bro. Lo cukup daftar di platform P2P lending resmi yang diawasi OJK, kayak Queenworks, Investree, Amarta, atau Modalku. Setelah akun jadi, lo tinggal pilih peminjam yang punya rating bagus dan peluang bayar tinggi. Biasanya ada info lengkap soal si peminjam, termasuk berapa persen bunga yang bakal lo dapat. Misalnya gini, lo danain 1 juta rupiah buat usaha kuliner dengan bunga 15% per tahun. Nah, dalam setahun, duit lo bakal jadi 1.150.000. Itu modal plus bunganya. Serunya lagi, P2P lending ini bisa kasih untung lebih gede dari deposito atau reksadana pasar uang. Tapi ya gitu, tentu ada resikonya juga. Kalau si peminjam nggak bisa bayar nih, alias gagal bayar, duit lo bisa nyangkut. Makanya jangan naruh semua modal di satu peminjam aja, sebar dana ke beberapa peminjam biar resiko berkurang. Misalnya nih, lo danain ke 5 orang sekaligus. Nah, kalau satu macet tuh ya, yang lain masih bisa jalan dan lo tetap dapat untung. Biar aman, pilih platform yang udah terdaftar di OJK dan lihat track record peminjam. Biasanya nih, peminjam yang punya skor kredit bagus lebih kecil kemungkinan gagal bayar. Jangan lupa juga buat baca skema returnnya, karena ada yang kasih bunga tinggi tapi resikonya juga gede. Kuncinya lo harus sabar dan jangan asal taruh uang ke peminjam yang kasih bunga paling tinggi tanpa ngecek latar belakang mereka ya. Gimana bro, tertarik buat nyoba investasi jangka pendek ini? Yang ketujuh, kripto, misalnya Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Kripto kayak Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawannya itu bisa jadi salah satu cara investasi jangka pendek yang cuan banget bro. Kenapa? Well, karena harga kripto naik turun gila-gilaan dalam waktu singkat. Misalnya nih, lo beli Bitcoin pas harganya turun, terus dalam beberapa minggu atau beberapa bulan harganya naik lagi. Lo jual dan boom, duit lo langsung berkembang. Nggak perlu nunggu bertahun-tahun kayak investasi biasa. Makanya banyak orang invest di kripto buat dapetin untung cepet, asal tahu strateginya. Di Indonesia sendiri, kripto udah legal dan bisa dibeli di berbagai platform resmi kayak Indodex, Toko Kripto, atau Pintu. Jadi lo nggak usah takut kalau investasinya bodong. Banyak orang mulai dari modal kecil, bahkan ada yang cuma ratusan ribu.
Misalnya nih, lo punya duit 500 ribu rupiah. Lo bisa beli Ethereum saat harga turun, terus jual pas naik. Beberapa orang bahkan trading harian, beli pas merah, jual pas hijau, cuan terus-terusan. Tapi inget bro, karena kripto fluktuatif banget, lo harus siap mental juga kalau tiba-tiba turun drastis. Biar makin aman, lo bisa pakai strategi Dollar Cost Averaging atau DCA. Ini cocok buat yang nggak mau stres mikirin naik turun harga tiap hari. Kayak gimana tuh? Well, jadi gini, strategi Dollar Cost Averaging atau DCA artinya lo beli kripto secara rutin dalam jumlah kecil. Misalnya, beli setiap minggu atau setiap bulan, tanpa peduli harga lagi naik atau rendah. Dengan cara ini, harga belinya kan bisa jadi lebih rata ya, dan resiko kerugian bisa jadi lebih kecil. Nah, banyak investor sukses pakai cara ini buat investasi jangka pendek maupun jangka panjang di kripto. Buat mulai investasi kripto, lo cukup download aplikasi exchange kripto, daftar, verifikasi akun, terus top up saldo buat beli kripto pertama lo. Jangan langsung all in di satu jenis kripto. Coba diversifikasi ke beberapa aset yang punya potensi bagus. Misalnya nih, lo beli Bitcoin sebagai aset utama, terus Ethereum buat tambahan, dan sisanya di beberapa altcoin yang lagi hype. Tapi tetap ya bro, jangan lupa riset dulu sebelum beli, biar nggak asal ikutan tren doang. Jadi kalau lo cari investasi jangka pendek dengan modal kecil tapi berpotensi cuan besar, kripto bisa jadi pilihan yang gokil. Asal lo ngerti cara dan strateginya, tahu kapan beli, kapan jual, dan siap hadapin naik turunnya harga, cuan bisa lo dapet dalam waktu singkat. Yang ke-8, SBN jangka pendek. Surat berharga negara alias SBN jangka pendek tuh kayak lo minjemin duit ke negara, terus lo dapet bunga sebagai keuntungannya. Bedanya apa nih SBN sama deposito atau peer-to-peer lending? Nih gue jelasin ya. Kalau SBN itu yang minjem duit lo adalah pemerintah, jadi dijamin 100% aman. Buat lo yang pengen investasi jangka pendek yang menguntungkan dengan modal kecil tapi cuannya stabil dan anti boncos, SBN ini salah satu pilihan terbaik. Biasanya nih, SBN yang jangka pendek itu, tenornya alias waktu negara pinjam uang kita itu selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, intinya di bawah 5 tahun. Cocok banget buat lo yang pengen simpen duit sambil dapat return lebih gede dari tabungan biasa. Buat mulai investasi SBN juga gampang banget. Lo tinggal daftar di bank atau platform investasi yang udah kerjasama sama pemerintah, kayak Bibit, Bareksa, atau aplikasi sekuritas bank-bank gede, kayak BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan sebagainya. Minimal investasinya biasanya cuma 1 juta rupiah aja, jadi nggak harus punya modal gede. Setelah lo beli SBN, lo tinggal duduk manis tuh, dan tiap bulan dapat transferan bunga yang disebut kupon. Setelah jatuh tempo alias tenor berakhir, modal lo bakal balik 100%. Atau kalau lo misalnya nggak mau nunggu sampai jatuh tempo, bisa bro. SBN itu ada yang bisa dijual di pasar sekunder. Jadi duit lo tetap fleksibel kalau sewaktu-waktu butuh cash. Keuntungan SBN jangka pendek ini selain aman, juga bunganya lumayan tinggi dibandingkan dengan deposito. Ada bunganya yang 4%, 5%, 6%, sampai 8% per tahun juga ada. Misalnya nih, lo beli SBN dengan bunga 5% atau 6% per tahun. Ini lebih gede dari bunga deposito yang rata-rata cuman 2-3% per tahun. Apalagi potongan pajak bunganya juga lebih kecil dibandingkan deposito. Potongan pajak bunga SBN itu 10%, sedangkan potongan pajak bunga deposito itu 20%. Jadi cuan yang lo dapat dari SBN lebih maksimal. Selain itu, SBN juga bisa bantu negara buat pembangunan. Jadi lo investasi sambil bantu ekonomi Indonesia berkembang. Resikonya hampir nggak ada, karena yang minjem duit lo adalah pemerintah kita sendiri. Paling ya kalau lo jual sebelum jatuh tempo, harga bisa naik turun tergantung kondisi pasar. Tapi kalau lo tahan sampai selesai, duit lo pasti balik plus untungnya. Jadi buat lo yang masih pemula dan pengen nyobain investasi tanpa takut rugi, SBN ini bisa jadi opsi buat mulai belajar dunia investasi. Well, itulah 8 investasi jangka pendek yang terbukti cuan. Apakah lo ada tambahan tentang investasi jangka pendek yang bisa menghasilkan cuan? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal investasi jangka pendek ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.